Shalom Tiberias. Lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Kita mau terus sama-sama andalkan Tuhan dalam segala keadaan, kondisi apapun. Kita mau terus berharap mengandalkan hidup kita sama Tuhan, karena kita percaya orang yang melekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan sekalipun di tengah ketidakpastian, kita percaya Tuhan pasti memagari Bapak Ibu dan saya, amin. Mari ucap berkat buat bangsa kita Indonesia. Kita percaya Tuhan menjaga bangsa kita dan pemulihan pasti terjadi bagi bangsa kita, amin. Yang bersyukur sama Tuhan boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sama-sama satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali boleh kami sama-sama datang dalam rumah-Mu untuk kami boleh mengucap syukur. Kami ada di minggu yang terakhir di bulan Agustus. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Tidak lupa kami ucap berkat itu untuk bangsa kami Indonesia, disayang Tuhan, dijaga Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi bagi bangsa kami. Pagari setiap anak-anak Tuhan di bangsa kami, bahkan pagari gereja Tuhan. Dan juga kami doa buat memimpin kami, berikan roh takut akan Tuhan, agar setiap mereka boleh memimpin dengan adil, dengan benar, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami, pulihkan setiap kami, ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan, menguduskan, melayakan kami. Kami ucap berkat buat gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besar yang disayang Tuhan, melayani penuh kuasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami di tempat ini dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersyukur, yang disayang Tuhan gereja Tiberias. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan hati menyembah, dengan hati percaya, bawa syukur Bapak Ibu, bawa doa Bapak Ibu, ucap berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Buat penyertaan Tuhan Yesus, kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Dengan sikap hati menyembah, kita mengucap syukur. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan Yesus. Setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Sekalipun langit tampak suram, meski langit tampak
berpasukan, awan gelap pun menghadap. Kami mau terus maju sama Tuhan, hadapi badai, lewati gelombang. Ini yang kami imani, nah kau tinggalkan diriku. Mari bersama-sama kita buka hati kita datang sama Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah penolong setiap hidup kami, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang. Oh, walau 1000 rebah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah. Ini yang kami imani, ini yang kami percaya, sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat setiap hidup yang Tuhan beri. Mari ucap berkat buat bangsa kita, ucap berkat buat gereja Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur. Kami yang tidak pernah gagal Tuhan Yesus, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah kami Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, dengan bangga takkan pernah kami goyah. Yesus menyertai Bapak Ibu dan saya. Lebih lagi kita bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisi. Mari angkat tangan Bapak Ibu, angkat penyembahan Bapak Ibu. Di mulutmu ada kuasa, di doamu ada kuasa. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kanan, takkan ku goyang. Boleh kasih sorak-sorai, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku,
Kami percaya Tuhan berkuasa atas setiap hidup kami. Tuhan berdaulat atas hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan berdaulat atas seluruh alam semesta. Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Jaga bangsa kami. Dalam nama Yesus. Pagari setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak takut, kami gak gentar. Ada roh Allah yang menyertai setiap kami. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama ucap berkat bagi bangsa kita dengan iman. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama yang mau doa buat bangsa kita. Kita boleh angkat tangan kita dengan hati bersyukur. Tiberias. Bagi bangsa ini, mari doa buat Indonesia. Ucap berkat buat Indonesia. Di mulutmu ada kuasa, di doamu ada kuasa. Haleluya. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama yang bersyukur kita beri tepuk tangan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan. Sekali lagi dari dasar hati Bapak Ibu dan saya, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bisa sorak-sorai di atas kepala Bapak Ibu. Katakan haleluya. 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 Ini doa setiap kami Tuhan Yesus. Di mulut kami ada kuasa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami sepakat sehati. Kami doa buat bangsa kami. Dijaga Tuhan, dipagari Tuhan. Kami tolak setiap niat-niat orang jahat. Setiap rancangan iblis kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan menjaga bangsa kami sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa setiap kami. Biar Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam segala kehidupan kami. Kami gak gentar, kami gak khawatir. Karena kami percaya hidup kami ditentukan apa kata firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan bagi satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur,
yang disayang Tuhan gereja Tiberias. Sama-sama kita boleh katakan. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh lihat kiri kanan, berikan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Dalam situasi apapun, mari gereja Tiberias kita akan suara kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Buat Allah yang percaya, boleh sama-sama katakan. Ku tak pandang dari gereja mana, sebab Tuhan Yesus yang bersatukan kita. Amin. Katakan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu hatiku, engkaulah yang diberkati Tuhan yang percaya. Tuhan Yesus yang pegang kita, boleh angkat tanganmu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Kita boleh saling mengasihi satu sama lain, karena ini sudah perkara buat satu saja. Amin. Mari katakan bersama-sama buat Allah. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Satu pesan yang kita boleh nyatakan dalam pujian ini, saudara. Apapun yang terjadi, tetap bersama dengan Tuhan Yesus bahagia. Amin. Kita berperkara dari bangsa ini. Haleluya. Oh, datanglah Tuhan kuasai. Haleluya. Satu suara gereja Tiberias, katakan. Di dalam Yesus. Oh, haleluya. Katakan kembali sama-sama. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di hari ini kembali kita boleh memuji Tuhan Yesus, merasakan kebaikan Tuhan. Dan lebih lagi sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, saudara, di pagi hari ini, sejenak kita akan saksikan video Helen dan Ketua Gembala Sidang. Selamat menyaksikan.
Orang yang membawa damai adalah orang yang mau menghadapi atau mengatasi atau menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas. Juga adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana menyenangkan. Kita harus bisa menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Kita melepaskan pengampunan akan membuat kita lebih mudah dalam mengendalikan hati untuk marah. Kendalikan hati terhadap marah. Marah yang tidak terkendali akan merugikan diri kita sendiri. Karena itu kendalikan dengan berdoa pada Tuhan agar mendapat ketenangan hati, lalu lepaskan pengampunan dan fokus kepada kebaikan Tuhan Yesus. Kendalikan hati kita terhadap dendam. Dendam merupakan belenggu yang akan mengikat hidup kita dalam kebencian. Mari lepaskan dendam dan sakit hati dengan mengampuni, maka kita akan berjalan dalam kedamaian hati. Kendalikan hati terhadap menghina orang lain. Penghinaan adalah hal yang negatif dan kejam. Karena sekalipun kita manusia berdosa, manusia yang hina sebetulnya di mata Tuhan, kita ini berharga. Dan Yesus datang untuk ciptaannya. Kendalikan hati dari tinggi hati. Kesombongan akan meracuni hati kita dan awal mula kehancuran. Rendahkan hati dan libatkan Tuhan dalam setiap usaha kita, maka Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Puji Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada pagi hari ini saudara, saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan, yaitu suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Nati Pariaji, dengan tema untuk minggu ini saudara, yaitu percaya kepada kedaulatan Allah pada masa krisis. Romawi pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan juga pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu, Tuhan cukupi. Dan apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi kedua, percaya kepada kedaulatan Allah pada masa krisis. Yang pertama, perkatakan firman Tuhan selalu. Mazmur 46 ayat 4 hingga 5 dan juga dalam 1 Petrus 1 ayat 23 hingga 25 dan juga dalam Matius 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita hidup bukan dari makanan lahiriah saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan pasif dan mulailah bertindak dengan mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman-Nya. Latih dan biasakan diri kita untuk menjalani hidup setiap harinya hanya berdasarkan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita hiduplah seperti Yesus hidup. Amsal 11 ayat 17. Kita lihat gaya hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengampuni. Siapa yang harus diampuni? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena pada masa krisis yang sering kita lakukan adalah kita menyalahkan diri kita sendiri. Akibatnya kita terjerat pada perangkap iblis, yaitu kita tidak dapat mengasihi ataupun mengampuni orang lain. Tuhan mengizinkan kita melewati krisis untuk merubah gaya hidup kita. Siapapun kita di dunia ini, sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat kita. Tuhan Yesus menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang ketiga, tetap tenang dan tidak panik. Yesaya 30 ayat 15 dan juga dalam Matius 14 ayat ke-27. Tidak sedikit kita anak-anak Tuhan jadi panik ketika krisis tiba-tiba datang. Ingatlah, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Kita perlu tenang ketika menghadapi krisis. Kita perlu menyediakan waktu kita dan mulai mendengar suara Roh Allah yang akan berbicara. Tenanglah, karena dalam ketenangan kita akan lebih peka mendengar suara Allah. Yang keempat, jaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Kolose 3 ayat 2, Roma 12 ayat 2, dan juga dalam Lukas 22 ayat 42. Kita harus menjaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Karena itu selalu arahkan pikiran kita kepada perkara-perkara Tuhan. Kepada perkara-perkara yang di atas. Krisis yang kita lewati sangat menentukan apakah kita akan menuai buah kemenangan atau tidak. Rendahkan diri kita untuk mentaati Allah.
dan tidak membatasi Allah dengan pikiran kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Diberikan suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik buat pesan Tuhan yang sungguh indah, menguatkan setiap kita oleh suara gembala dari Ibu Pendeta Neneti Pariaji, buat setiap jemaat Tiberias yang beribadah pada pagi hari ini. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang sungguh baik, sungguh luar biasa. Tetap kami merasakannya Tuhan, tetap kami melihat bahwa pertolongan Tuhan sungguh ada. Kami boleh ada sampai dengan hari ini di tempat yang terbaik, di gereja-Mu Tiberias, karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang begitu ajaib nyata bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan, dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja Tuhan, kami datang mencari firman-Mu ya Tuhan Yesus, untuk boleh menerima kekuatan yang baru yang kami percaya akan menguatkan setiap kami. Firman-Mu adalah kota benteng setiap kami, firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami Tuhan. Ajar kami Roh Kudus, buat kami mengerti, buat kami kuat, buat kami juga menjadi pelaku firman Tuhan, agar hidup kami terus memuliakan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap dengan firman, kami siap mendengar sabda-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus, umat Allah yang percaya, yang siap menerima yang terbaik, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Ini hati setiap kami Tuhan, ini hati kami yang percaya. Kami mau memperkatakan, ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Berikan tepuk tangan syukur bagi Tuhan Yesus. Kita mau terus percaya, kita mau katakan sama-sama saudara. Ya Tuhan, tiap jam, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi, katakan sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru. Mari bersama-sama jemaat Tiberias, kita bagi bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyi ini bersama-sama. Setiap jam ya Tuhan, sambut firman Tuhan saudara.
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau selalu mengaruniakan yang terbaik dalam hidup kami. Rancangan damai sejahtera-Mu Kau nyatakan ya Bapa. Kami bersyukur dan kami mempercayai dengan iman karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah terbesar, anugerah terindah, anugerah terbaik yang kami terima dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Memikul kami, menanggung kami, memulihkan kami, membaharui kami, mengangkat kami, menyembuhkan kami, menyelamatkan hidup kami, dan terus menjagai dan menuntun memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan, itu cukup bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang setia, menolong kami, menuntun kami dalam kebenaran, menerangi setiap langkah kami, menghibur kami. Roh Kudus, Engkau Allah yang hidup. Roh Kudus, Engkau Allah yang nyata. Terima kasih Bapa, bahwa kami mengenal Engkau ya Bapa, mengenal hati-Mu, mengerti rencana-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan kami untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kami dan mempercayainya apapun dalam keadaan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang sangat Engkau kasihi. Biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, hati pikirannya Tuhan Yesus yang jagai. Biar hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, yang tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang Kau karuniakan untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, dibenarkan, dikuduskan, disucikan dan disempurnakan. Sehingga dengan iman dan dengan ucapan syukur oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kami bisa berkata, kami orang benar yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Dan saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul The Power of Hope. Kekuatan dari pengharapan. Amin. Di tengah hari-hari ini berita yang tidak baik yang kita dengar. Bahkan ada yang menganggapnya mengerikan dan sebagainya. Biar ini yang memberi saudara dan saya kekuatan. Yaitu apa? Pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Selama saudara dan saya masih menjadi milik Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita. Amin. Dan selama kita memiliki Kristus, saudara dan saya memiliki pengharapan. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit. Bahkan dari maut sekalipun. Dia sudah bangkit. Ada hari esok. Dan Tuhan Yesus beri pengharapan. Bapa di sorga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya benar buat menyelamatkan kita. Tetapi nanti kita baca bahwa Bapa di sorga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Juga untuk apa? Memberikan saudara dan saya hope, pengharapan di dalam Kristus. Katakan amin. Mari kita buka Roma pasal 15
ayat 13, kita baca bersama-sama. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Sekali lagi kita baca. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi Bapa sumber pengharapan, Bapa yang melimpah dan kaya dan gak pernah habis-habis akan pengharapan, mau kita anak-anaknya juga melimpah dalam pengharapan. Katakan amin. Amin. Firman Tuhan katakan di sana, ayat yang ke-12, mari kita lihat. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kalau saudara lihat dari dua ayat ini, saudara lihat bahwa tiga pribadi Allah dalam kesatuan, dalam keesaan Allah Tritunggal terlibat. Untuk apa? Untuk saudara dan saya memiliki pengharapan. Firman Tuhan katakan di sana, kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ini bicara pribadi Tuhan Yesus, Taruk Isai. Dan Allah sumber pengharapan itu mengerjakan di dalam kita dengan apa? Dengan karya Roh Kudusnya. Roh Kudus memberi kita kekuatan. Bahkan pada saat kita nggak sanggup untuk berharap, pada saat kita lemah untuk berharap, pada saat kita tidak memiliki dasar untuk berharap, pada saat pengharapan kita dibombardir oleh berita ini, berita itu yang mengerikan dan menakutkan dan sebagainya, Roh Kudus bekerja di dalam saudara dan saya, memberi kekuatan. Saya percaya firman Tuhan ini sampai bagi kita hari Minggu ini, kepada saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang di rumah, apapun keadaanmu, Roh Kudus nyata bekerja di dalam kita. Katakan amin. Amin. Yang pertama, kekuatan dari pengharapan itu, the power of hope, untuk membuat kita apa? Remain calm and strong. Untuk membuat hidup kita tenang dan kuat di dalam Tuhan. Tadi Bu Gembala dalam cuplikan khotbahnya dan dalam renungannya mengatakan bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Karena orang yang mudah ditipu, orang yang mudah itu adalah orang yang mudah panik, betul? Orang yang bisa ngambil keputusan yang keliru adalah orang yang mudah cemas, mudah khawatir, mudah takut, mudah emosi dan sebagainya. Tetapi kalau orang yang tinggal tenang dan percaya, firman Tuhan katakan terletak kekuatannya. Amin. Orang yang tinggal tenang dan percaya pengharapannya kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan pengharapan itu memberi kekuatan. Bagaimana kita bisa tinggal tenang dan percaya di tengah situasi keadaan yang tidak baik, di tengah situasi keadaan yang tidak menentu, di tengah situasi keadaan yang kita nggak bisa prediksi ujungnya akan bagaimana. Di tengah keadaan bahkan di sekeliling kita yang kita lihat, oh ini nggak baik, oh ini nggak baik. Percaya ketika engkau memandang ke atas, selalu ada pemberian yang baik dari Bapa di sorga. Ada pemberian yang terbaik yang Allah sediakan bagi kita. Katakan amin. Mari kita lihat dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu sebabnya ke arah mana matamu memandang hari-hari ini. Kalau mata kita hanya memandang kepada sekeliling kita, memang bisa mengerikan, memang bisa mencemaskan dan sebagainya. Tetapi kalau matamu memandang kepada pribadi Tuhan Yesus, matamu memandang kepada Bapa yang sangat mengasihimu, maka saya percaya ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada sukacita. Walaupun mungkin engkau berpikir nanti bagaimana dengan bisnis, nanti bagaimana dengan ekonomi, nanti bagaimana dengan pekerjaan dan sebagainya.
Di tengah situasi ini, percaya ada pemberian yang baik dan terbaik. Ada pemeliharaan dari Bapa di sorga di dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya dia jadikan kita anak-anaknya. Sederhana. Ketika saya merenungkan hubungan anak dengan bapaknya, apa yang dipunya oleh bapaknya dipunya oleh anaknya. Betul? Nggak mungkin seorang bapak bilang begini sama anaknya, itu punya papa, jangan disenggol. Jangan dicolek, itu punya papa. Nggak mungkin. Seorang bapak yang baik, apa yang dimiliki oleh bapaknya, dimiliki oleh anaknya. Itu sebabnya Allah yang memiliki pengharapan yang melimpah-limpah. Allah sumber pengharapan itu mau saudara dan saya juga memiliki pengharapan. Yang diperlukan dari kita, kalau kita baca Roma 15 ayat 13 adalah apa? Satu, iman. Amin. Karena semuanya Allah yang kerjakan. Semua tindakannya ini, kalau saudara lihat kata kerjanya, saudara lihat verbnya, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu. Siapa yang penuhi? Bapa. Amin. Dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, yang diperlukan apa? Wadahnya aja. Yang diperlukan apa? Sarana tempatnya saja, yaitu apa? Iman kita. Lalu firman Tuhan katakan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus. Bagian kita hanya menyediakan wadah, tempat, sarana, lingkupnya, yaitu apa? Iman, percaya. Apapun keadaan yang sedang terjadi, apapun sekeliling kita hadapi, sepertinya memblok dan sebagainya, tetapi percayalah pemberian yang dari atas tidak akan pernah terblok untuk tercurah buat saudara dan saya. Amin. Di tengah lingkungan yang menurut saudara, wah dengan keadaan begini gimana ini, jawaban doa makin jauh ini, makin tertunda, makin muter dan sebagainya. Tetap percaya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 37. Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau hari ini saudara sempat kepikiran, ini gimana bisa? Ini gimana mungkin? Ini sepertinya akan tertunda, ini sepertinya akan muter, ini sepertinya akan mundur dan sebagainya. Dengar baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sehingga pengharapan itu menjadi sauh yang kuat buat jiwa kita. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Sampai ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, yaitu apa? Ruang Maha Kudus. Dan di ruang Maha Kudus itu Tuhan Yesus sudah ada di sana, menjadi imam besar kita. Ayat 20 kita baca, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Katakan amin. Dan imam besar itu membawa segala kepentingan umatnya datang kepada Allah. Dan Tuhan Yesus sudah menjadi imam besar sampai selama-lamanya, yang membawa darahnya sendiri, yang diperkenan oleh Bapa di sorga karena dia adalah anaknya untuk kepentingan saudara dan saya. Jadi apapun keadaanmu hari ini, dengar baik. Tuhan Yesus sudah ada di ruang Maha Kudus buat saudara dan saya. Sehingga kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Amin. Sauh yang aman dan kuat. Makanya tadi depannya pakai gambar jangkar. Kenapa? Ketika kapal berlabuh, saudara, maka kapal itu akan lepas jangkar. Mungkin pengetahuan saya akan hal perkapalan terbatas. Tetapi yang saya tahu, ketika jangkar itu dilepas, itu di pinggir port itu atau pelabuhan itu juga kadang ombaknya besar, saudara. Beberapa kali dalam pekerjaan saya gitu ya, saya dengar kabar bahwa ada kapal ekspedisi yang tenggelam, bukan di tengah laut, saudara. Pas pada saat loading tenggelam. Kenapa? Karena ada ombak yang kencang. Jadi ketika jangkar itu dilepas, kuat. Apapun situasi sekitar, mungkin sedang terjadi gelombang, saudara. Tetapi kapal itu tidak terombang-ambing, hilang arah. Tetap pada tempatnya. Pengharapan di dalam Kristus, pengharapan yang dari Allah, pengharapan yang karya Roh Kudus,
apapun keadaanmu yang berusaha untuk mengombang-ambingkanmu, pengharapan itu membuatmu tetap. Amin. Untuk percaya, tetap untuk kuat, tetap untuk tenang, tetap untuk berharap bahwa yang terbaik dari Bapa di sorga sedang datang dan akan datang. Poinnya adalah, tolong dibuka, pengharapan membuat kita menyerahkan pertanyaan tak terjawab ke dalam tangan Tuhan dan memampukan kita tinggal dalam ketenangan serta membuat kita percaya yang terbaik dari hidup kita dari Allah datang. Katakan amin. Yang kedua, mari kita lihat the power of hope membuat saudara dan saya remain faithful. Pengharapan yang ada di dalam Kristus, pengharapan yang dari Bapa di sorga membuat saudara dan saya setia. Amin. Contohnya ketika ada sepasang yang jatuh cinta, saling mengasihi, saling mencintai, dan berkomitmen untuk satu hari nanti berumah tangga, cuman LDR, long distance relationship. Maka komitmen itu berharap yang terbaik itu untuk satu hari bisa masuk ke jenjang pernikahan itu membuat satu sama lain bisa saling setia, betul? Demikian juga pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus akan kemuliaan kekal, akan semua hasil pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah disediakan bagi kita, akan keselamatan sudah dinyatakan dan kita akan mengalami kegenapan sepenuh-penuhnya pada hari Tuhan Yesus datang kembali. Itu yang membuat kita setia sampai akhir. Kata akhir di sini, pada hari Tuhan Yesus datang kembali, atau pada hari Tuhan memanggil kita kembali secara pribadi. Kita bisa tetap setia. Kenapa? Karena ada pengharapan kekal. Bukan hanya pengharapan yang kita perlukan di dunia ini, dalam keadaan kita, dalam masalah kita, dalam pergumulan kita. Tetapi pengharapan yang jauh lebih bernilai, pengharapan yang jauh lebih besar adalah pengharapan kemuliaan kekal. Mari kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Paulus menulis ini, firman Tuhan ini memberi kita kekuatan. Untuk apa? Ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang gak sebanding, gak bisa diukur dengan apapun juga. Sehingga penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Itu yang membuat kita untuk setia, tekun sampai kesudahannya. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat 18, katakan demikian, kita baca bersama-sama. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dan apa yang kita harapkan, baik yang sekarang maupun dalam waktu dekat, maupun dalam kekekalan, adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau saudara sudah melihat, saudara tidak mengharapkan lagi, betul? Sudah menjadi kenyataan. Tetapi apa yang menjadi pengharapan kita memang belum kelihatan dan tidak kelihatan. Tetapi Allah sudah menyediakannya bagi kita. Allah sudah menyelesaikannya bagi kita. Itu sebabnya diperlukan iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita nggak lihat. Tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23, kita baca bersama-sama. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Pegang ini. Minggu yang lalu saya khotbah. Saya mau buka kembali di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20.
Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam terjemahan New King James Version, dalam terjemahan New American Standard Bible, di sana dikatakan by faith in the Son of God. Dalam terjemahan Net Bible dikatakan by faithfulness of the Son of God. Jadi kita hidup Tuhan Yesus di dalam kita. Kenapa? Karena kesetiaannya Tuhan Yesus. Dia Allah yang setia. Dia mau tinggal di dalam daging kita. Amin. Yang masih dalam kelemahan, masih dalam kekurangan, masih dalam keterbatasan, masih bisa digoda oleh dosa dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus turun demikian rupa. Ada di dalam kita, di dalam daging kita. Karena kesetiaannya, bukan karena kesetiaan kita. Saya berdoa, seperti firman Tuhan tadi katakan Ibrani 10 ayat 23, kita baca kembali. Kita teguh berpegang pada pengharapan kita. Karena Ia yang menjanjikannya setia. Katakan amin. Sekalipun mungkin engkau menemukan keadaan yang berbeda dari apa yang kau harapkan. Sekalipun engkau menemukan keadaan, ada titik di mana ketika kita berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan sudah menuntun kita. Ujungnya kita harapkan itu udah dalam perjalanan. Tapi ada waktu kita ketemu kok seperti tertunda, seperti nggak maju-maju lagi. Seperti butuh waktu yang lebih lama daripada waktu sebelumnya yang kita melihat bagaimana Tuhan menolong, Tuhan buka jalan ini dan itu dan ini dan itu. Ada satu titik kok sepertinya stuck. Atau mungkin kita mengalami ada waktu muter dulu. Kok ini muter lagi ya? Tetap percaya, amin. Karena Allah yang menjanjikannya setia. Tuhan Yesus pasti menibakanmu dalam rancangannya, dalam kehendaknya, dalam tujuannya. Katakan amin. Yang diperlukan dari saudara dan saya adalah iman, percaya. Amin. Dan di tengah engkau bimbang, di tengah engkau cemas, saya percaya Tuhan pasti memberikan kita kekuatan dengan apa? Firman-Nya disampaikan kepadamu. Roma 15 ayat yang keempat, mari kita baca. Roma pasal 15 ayat yang keempat, tolong dibuka di sana. Nanti juga tolong dibuka terjemahan Net Bible, New English Translation. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, firman Tuhan, Paulus menunjuk ketika menulis ini kepada perjanjian lama. Karena Injil belum ditulis pada saat itu. Belum selesai semua. Pengajaran kepada jemaat gereja mula-mula surat penggembalaan. Belum seperti Alkitab yang sudah tersusun. Yang sudah selesai pada saat itu adalah perjanjian lama dalam bentuk bahasa Yunani atau disebut dengan Septuaginta. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi ketika engkau baca firman Tuhan itu memberimu endurance. Firman Tuhan itu memampukanmu untuk tekun. Firman Tuhan itu memberimu kekuatan untuk bertekun. Dan firman Tuhan itu memberikanmu pengharapan. Katakan amin. Jadi ketika saudara baca firman Tuhan, memang sepertinya hanya sejarah, tetapi tarik kebenarannya. Minta Roh Kudus mengurapimu untuk timeless truth-nya apa? Kebenaran yang gak lekang oleh waktu, yang Tuhan mau sampai kepada kita itu apa? Dan aplikasikan dalam hidupmu. Kalau Tuhan tolong umat pilihannya, Tuhan tolong orang-orang dalam perjanjiannya, di dalam firman Tuhan. Mereka menerima perjanjian dengan darah binatang. Betapa lebih lagi saudara dan saya menerima perjanjian oleh darah anak Bapa di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tolong, Tuhan nyatakan rancangannya, kemuliaannya, kasihnya, kuasanya, setianya. Kalau saudara baca perjanjian lama, betapa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Amin. Bahkan di tengah seperti Daud, itu udah habis terbakar kotanya. Anak istri mereka sudah ditawan.
harta benda mereka sudah diambil. Bahkan orang-orang di sekitarnya begitu pahit hati bahkan mau melempari Daud. Udah nyublek, blek. Dalam kondisi yang terjepit, pit. Tapi Daud datang kepada Tuhan, menguatkan percayanya. Dan Tuhan menuntun, Tuhan buka jalan, dan Tuhan beri kemenangan. Ayub, dalam waktu yang dia gak ngerti apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi dia hanya percaya ada Tuhan. Amin. Sumber pengharapannya. Dan Tuhan pulihkan keadaannya. Bahkan berapa kali lipat. Amin. Daniel di gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego. Sudah dalam kondisi, sudah masuk ke dalam dapur perapian. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan memiliki iman yang sekalipun. Iman yang meskipun. Bukan iman yang harusnya begini. Enggak. Sekalipun. Amin. Aku harus dimasukkan ke sana. Tapi aku tetap tidak mau menyembah kepada patung itu. Dan Tuhan nyatakan. Amin. Itu menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Ambil timeless truth-nya, ambil kebenaran yang tidak pernah lekang oleh waktu, dan itulah kebenaran yang bersumber dari pribadi Tuhan sendiri, dan aplikasikan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan yang sama, yang mengasihi saya, yang akan menolong saya. Katakan amin. Tuhan yang sama, Yesus namanya, yang akan buka jalan buat saya. Tuhan yang sama, yaitu Yesus namanya, yang akan memberi kemenangan buat kita. Sehingga firman Tuhan itu memberikan kita ketekunan dan pengharapan. Katakan amin. Tapi dengan catatan, setelah keadaanmu lega, ditolong Tuhan, tetap konsisten baca firman Tuhannya. Jangan hanya lagi keadaan terjepit, lagi keadaan terdesak, wah baca firman Tuhannya rajin banget. Setelah udah lega, kendor. Enggak, saya percaya di sini semua jemaat yang bertekun, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjut di sana. Di dalam Roma 15 ayat 4 di sana dikatakan, Net Bible, so that through endurance and through encouragement of the scriptures we may have hope. Jadi kitab suci itu memberikan saudara dan saya kekuatan, encouragement. Kitab suci itu memberikan saudara dan saya endurance, ketekunan, menjadikan kita tahan uji. Supaya apa? Supaya kita memiliki pengharapan. Oleh apa? Firman Tuhan. Amin. Batasin deh informasi yang masuk padamu hari-hari ini. Kuatin deh firman Tuhan dan janji Tuhan. Kalau terbalik, sekuat-kuatnya saudara akan goyah. Kalau terbalik, saudara malah lebih sibuk dengerin berita ini, berita itu, tetapi enggak membangun di dalam firman Tuhan, saudara akan kebawa. Tapi di tengah segala berita ini dan berita itu tetap percaya, there is hope. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kamu milik Tuhan Yesus. Karena Bapa di sorga sangat mengasihimu. Dan dia sumber segala pengharapan, mau kamu juga memiliki segala pengharapan itu. Itu sebabnya dia berikan anaknya. Supaya membuat saudara dan saya setia karena kesetiaannya Tuhan Yesus. Yang ketiga, mari kita lihat. Kita baca dulu. Pengharapan membuat kita bertahan sampai kesudahan, tidak menyerah di tengah jalan, dan tidak menukar kekekalan dengan kesementaraan. Amin. Yang ketiga, remain, joy, and peace. Kita buka lagi Roma 15 ayat 13 dan Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jadi tujuan Allah memberikan kita pengharapan bukan menunggu kita ngalami mujizat dulu baru kita ngalami damai sejahtera dan sukacita. Bukan menunggu Tuhan mesti jawab doa kita dulu, keadaan kita dipulihkan dulu, baru kita bisa damai dan sukacita. Bahkan di tengah ketekanan, masih dalam kesulitan, masih dalam pergumulan, pengharapan itu yang membuat hatimu damai dan sukacita. Amin. Kenapa? Karena apapun keadaanmu, Tuhan ada di pihakmu.
Apapun keadaanmu, engkau tetap milik Tuhan. Apapun keadaanmu, engkau ada dalam tangan Tuhan. Amin. Itu yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Roma 12 ayat 12 katakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jujur aja, seringkali kita apa? Deg-degan dalam pengharapan. Yang betul cuma satu. Yang lain langsung bilang, iya betul juga sih. Seringkali kita deg-degan dalam pengharapan, betul? Tapi kalau saudara dan saya semakin mengenal pribadi Kristus, semakin punya pengalaman dengan Tuhan Yesus, ada waktu deg-degan, tapi lama-lama deg-degannya makin hilang, makin kecil. Amin, karena tahu Tuhan gak akan meninggalkan kita. Tuhan gak akan membiarin kita. Walaupun ketemu situasi yang memang deg-degan, tapi ada sukacita. Karena percaya, kalau Tuhan udah bilang, dia sumber pengharapan, percaya aja. Amin. Pengharapan itu pasti digenapi. Pengharapan membuat damai sejahtera dan sukacita tinggal dalam kita. Karena apa yang kita harapkan dalam Kristus are fulfilled and done. Pengharapan yang kita miliki, yang kita harapkan dalam Kristus, di atas kayu salib, Tuhan Yesus katakan, sudah diselesaikan. Amin. Yang terakhir, yang keempat, saya minta pemain musik mimpin pujian nanti bersiap-siap. Tolong siapkan satu lagu, Pak. Pengharapan membuat saudara dan saya untuk remain holy. Untuk tetap berjalan di dalam kekudusan. Kita buka 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan kalau Tuhan menyatakan dirinya dalam keadaan yang sebenarnya kepada kita, kalau Tuhan gak mengaruniakan kita untuk bisa memandang Dia, kita gak akan bisa memandang Dia. Kenapa? Kitab Wahyu mencatat, Yohanes sendiri tersungkur, menyaksikan betapa dahsyatnya kemuliaan Tuhan. Betapa matanya bersinar, betapa pakaiannya begitu putih menyala. Suaranya bagai desau ombak yang begitu dahsyat. Hanya karena Tuhan mengaruniakan saudara dan saya. Hanya karena Tuhan Yesus mengaruniakan untuk kita bisa memandang dekat bahkan erat dengan Dia. Dan firman Tuhan katakan, satu hari nanti, satu saat nanti kita dijadikan serupa dengan Dia. Katakan amin. Sama seperti Dia. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Tuhan menyucikan kita, menguduskan kita secara posisi. Artinya apa? Dari orang berdosa, Tuhan ubahkan kita menjadi orang benar. Dari anak kegelapan, darah Yesus mengubahkan kita menjadi anak terang. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita dijadikan anak Bapa di sorga karena posisi kita dibaharui. Kita dijadikan ciptaan yang baru. Diberikan relasi yang baru. Dan setelah itu secara posisi kita sudah disucikan, dikuduskan. Kita juga mengalami dalam progresnya kita terus dibasuh, diampuni, dibentuk oleh firman Tuhan, disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus diberikan dalam hidup kita untuk apa? Menuntun kita berjalan dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk menanggalkan keinginan daging dan hawa nafsu. Jadi kita yang secara posisi sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus menjadi anak Allah, anak terang, ahli waris kerajaan sorga, anak Bapa di sorga, memiliki persekutuan yang erat, hubungan damai sejahtera dengan Bapa. Dalam progresnya pun kita senantiasa disucikan. Sampai satu hari nanti kita ngalami, kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan
bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan orang yang menaruh pengharapan ini, hidup ini sementara, tapi ada waktu kehidupan yang kekal. Dan itu adalah tujuan grandnya dari Tuhan Yesus. Yaitu apa? Untuk membawa saudara dan saya hidup kekal di sorga. Dan sambil kita menantikan itu, dalam pengharapan itu, setiap hari hidupmu pun dijaga, disertai, dibela, ditolong, dituntun, diselamatkan, diberkati Tuhan Yesus Kristus di dalam kekuatannya. Amin. Kalau kita menyadari ada tujuan di sana, dan untuk tiba pada tujuan itu, kita juga mau memberi diri, berjalan di jalannya Tuhan, berjalan satu frekuensi dengan Tuhan, yaitu apa? Kekudusan. Kenapa? Karena dosa hanya membuka pintu bagi iblis untuk apa? Mendakwa. Dan ketika pendakwaan itu mendapat pintu dalam hidupmu, dalam hati pikiranmu, itu akan berusaha menekan damai sejahtera, menekan sukacita, menekan pengharapanmu di dalam Kristus. Itu sebabnya bagaimana saudara dan saya bisa berlimpah di dalam pengharapan? Hanya di dalam kekudusan. Amin. Di situ engkau akan berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Dan pengharapan itu kekuatan bagi jiwa kita. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan. Pengharapan membuat kita mengandalkan Tuhan Yesus dan bukan kekuatan kita sendiri. Dari poin yang pertama, saya akan bacakan lagi. The power of hope yang pertama adalah pengharapan membuat kita tenang dan kuat di dalam Tuhan. Remain calm and strong. Apapun keadaan kita hari-hari ini, tetap tinggal tenang dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Sekalipun kau melihat sekelilingmu, ini nanti gimana, ini nanti ke depannya gimana. Lihat, pemberian yang baik dari Bapa di sorga dicurahkan atasmu. Amin. Yang kedua, the power of hope, kekuatan pengharapan yang dari Allah membuat kita remain faithful, tetap setia. Yang ketiga, membuat kita remain joy and peace, tetap damai sejahtera dan sukacita. Dan yang keempat, remain holy, tetap memberi kita kekuatan untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan kami. Di tengah segala keadaan yang sedang terjadi, di tengah segala kabar yang sedang mengepung kami, Tuhan, biar hati pikiran kami dijagai damai sejahteranya Tuhan Yesus, dijagai sukacitanya Tuhan. Sekalipun mungkin di sekitar kami mendengar orang-orang yang pesimis, yang skeptis, yang tawar hati, yang kecewa, yang sakit hati dan sebagainya. Tuhan tolong kami, agar hati kami, pikiran kami dipenuhi pengharapan yang dari Tuhan Yesus. Dan kami juga boleh menjadi berkat Tuhan, membagikan hope ini, pengharapan ini, buat orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami milik Tuhan Yesus, dan kami memiliki Tuhan Yesus. Kami memiliki pengharapan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Saudara yang ada di tempat ini maupun di rumah, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya.
Karena kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal buat setiap kami yang terus berharap sama Tuhan. Dan orang-orang yang menaruh pengharapan sama Tuhan, firman Tuhan yang katakan tidak akan pernah dipermalukan. Di tengah setiap situasi yang kami hadapi, kami mau terus percaya, kami mau terus berharap sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti berdaulat atas setiap yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, ajar kami tidak hanya cakap sebagai pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami ucap berkat buat hamba-Mu, bahwa Pendeta Teddy Lusli bersama keluarga melayani Tuhan penuh kuasa, penuh mujizat, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus bagi rasa syukur kami, berkati setiap persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberi, setiap usaha toko dagangan pekerjaan, diangkat Tuhan naik menjadi kepala bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberi dengan hati yang bersyukur. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sama-sama dengan hati bersyukur. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Sama-sama dengan hati bersyukur, naikkan syukur kita, katakan Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tubuhmu dan darahmu
Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa, buat kasih pengorbanan Tuhan Yesus, buat karya Roh Kudus yang menuntun kita dan mempercayai kebenaran. Apapun keadaanmu, ada perjanjian Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dan kita proklaim semua perjanjian yang Tuhan buat dengan darahnya di atas kayu salib. Dan dia katakan, sudah diselesaikan. Kita bersyukur buat kesetiaan Tuhan Yesus menyelesaikan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang telah hancur di atas kayu salib, Tuhan Yesus memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, dan kesengsaraan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang telah hancur, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami ditolong Tuhan Yesus, kami diberi kemenangan Tuhan Yesus Kristus, dan kami diselamatkan. Dari ujung rambut ujung kaki, kami bersama keluarga kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus dari segala bentuk penyakit. Tidak migrain, tidak vertigo, tidak sakit kepala, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, jiwa kami dikuatkan, disegarkan, ada damai sejahtera, ada sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kami, keluarga kami, terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah tubuhmu Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah yang mengampuni kami, menyucikan, membenarkan, menyempurnakan kami. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya untuk bersama keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dijadikan ciptaan yang baru, tak bercacat, tak bercela di hadapan Bapa di sorga, untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam kesetiaan, menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Keluarga kami diberkati Tuhan Yesus, keluarga yang kudus, keluarga yang rukun, keluarga yang kasih mula-mula, saling setia, saling sabar, saling mengasihi, saling mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Orang tua, anak-anak, kami semua sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami, keluarga kami, jemaat Tuhan dimanapun ada, oleh darah bilur Tuhan Yesus, oleh darah bilur Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, organ-organ tubuh kami sehat, paru-paru kami sehat, ginjal kami sehat,
jantung kami sehat, lambung kami sehat, pankreas, lever, empedu kami sehat, darah kami normal, tidak anemia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap sel darah kami sehat sempurna, hormon-hormon imunitas kami sehat sempurna, kulit kami sehat sempurna, tidak alergi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak autoimun, disembuhkan oleh bilur Tuhan Yesus. Syaraf-syaraf kami sehat, tidak stroke, pembuluh darah kami sehat, panca indera kami sehat, tulang-tulang, sendi, syaraf, otot kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, kami disembuhkan oleh darah bilur Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tangan Tuhan Yesus yang kuat menjaga, memberkati, memulihkan bangsa kami. Jakarta dipulihkan, diberkati Tuhan Yesus. Ada ketenangan, ada keamanan, ada ketertiban, ada kesejahteraan. Dan pasukan malaikat sorgawi menjaga setiap anak-anak Tuhan dimanapun ada bersama keluarga. Gereja-gerejamu Tuhan Yesus diberkati dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang dan sekitarnya. Hamba-hambamu Tuhan Yesus, Tuhan proteksi kuasa darahmu Tuhan Yesus, dan apa yang diperlukan Tuhan Yesus cukupkan. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kami percaya damai, sejahtera, sukacita, kekuatan yang dari Tuhan Yesus memenuhi Ibu Gembala Sidang kami. Dalam hikmat, kasih, kuasa Tuhan Yesus menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang menolong Giovanni mendapat pekerjaan yang terbaik. Ibu Leni, syaraf kejepitnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk benjolan ganglion sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Mansya pulih, suami dan anak-anaknya mengalami anugerah keselamatan Tuhan Yesus. Kami doa Pak Sintong, Ibu Naomi, Tuhan Yesus karuniakan dengan keturunan. Juga Pak Riksen, Ibu Anita, Tuhan Yesus karuniakan dengan keturunan yang dari Tuhan Yesus. Kami doa David dan Vivi diberkati, diurapi Tuhan Yesus di mana melangkah dalam perjalanan yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang mencukupkan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan membawa kami diam di rumah-Mu sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah pengorbanan Tuhan Yesus. Darah juru selamat kami. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus boleh kembali bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu. Engkau membawa kami dalam relasi yang satu dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam kami, kami dalam Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa berkata dan mengalami setiap hari. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami. Tuhan Yesus berkati setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, di mana minyak urapan ini dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi. Surut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dengan iman yang tertuju pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat, mujizat, kuasa, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah.
kedua tangan. Tuhan Yesus menjaga keluar masukmu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus yang mengasihimu dengan kasih yang kekal. Tuhan Yesus yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu bahkan di tanah yang kering. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus yang menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan Tuhan Yesus yang menjadikanmu seperti mata air yang tidak pernah kering. Terimalah anugerah, kasih yang sempurna, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Berkat yang terbaik dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu, menolongmu, menjagamu, menghiburmu, menguatkanmu, menuntunmu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, memahkotai kita kekal dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus setiap hari juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Engkau sendiri akan melihat, menyaksikan dan mengalami kasih kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus memelimpahimu, memenuhimu, nyata dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, ada damai sejahtera sukacita, diberkatilah oleh Tuhan Yesus keamananmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan amin. Shalom saudara. Bagi